Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ketiga nih teman-teman, dari pembukaan catur mematikan yang dimainkan oleh Grandmaster dunia di beberapa event turnamen. Juga penuh trik dan kombinasi yang sangat indah. Partai pertama ini putih dipegang oleh Robert Eugene dan hitam dipegang oleh Bobby Fischer di US Championship 1963. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, G6, G3, C6, dan gajah ke G2, D5. King Indian Defense dimulai. Diterima tawaran itu oleh putih dengan pion kali pion. Pion kali pion, kuda C3. Dibalas dengan gajah G7. E3 di posisi ini dari hitam langsung rokade. Kuda ke E2 persiapan rokade. Kuda C6 dan putih rokade. B6 dilanjutkan dengan B3. Gajah ke-6. Menahan sementara langkah laju daripada kuda yang akan dinaikkan ke F4. Dibalas dengan gajah ke A3, sama-sama memblok langkah daripada hitam. Benteng G8, menteri D2, dan di sini E5. Telah mengajak pertukaran, putih menerima tawaran itu dengan maksud ancaman pion ini menjadi 2 kali didukung kuda dan gajah. Kuda di sini kali pion dan dibalas dengan benteng ke D1. Tidak puas dengan ancaman 3 perwira, dia lagi menambah kekuatan dari putih teman-teman. Kuda ke D3. Langkah kejut ini menutup atau menghentikan titik serang pion yang di D5. Dibalas dengan menteri C2. Berharap dengan langkah ini kuda bisa bergeser, kalau tidak konsekuensinya harus dipukul dengan benteng dan kita menjadi rugi 1 perwira. Dan di posisi ini teman-teman, langkah yang memang direncanakan oleh Bobby Fischer, dia melihat celah kombinasi dengan memukul pion F2. Kuda tersebut tidak mundur lagi ke belakang, melainkan langsung dipukulkan ke pion F2. Langkah partai di sini dari putih menerima tawaran itu dan datang kuda cek. Raja kembali ke G1 dan di sini kuda kali pion. Hanya dengan 2 pion dan sekaligus mendapatkan kualitas dari pengorbanan perwira tersebut. Menteri ke D2 dan di sini tidak memukul benteng teman-teman dari Bobby Fischer, melainkan dia memukul gajah terang putih yang di G2. Kembali ke posisi di saat D2 teman-teman. Langkah partai di sini Fischer adalah memukul gajah. Kalau di sini D4, apa yang terjadi di posisi ini? Maka tentu di sini akan dipukul. Dipukul G2, gajah cek. Tentu di sini kelihatannya lebih bagus teman. G1, gajah di sini cek. Tentu dipukul dan benteng cek. Yang memaksa di sini harus dipukul. Kalau dia raja bergeser ke F2, maka di sini akan unggul dari hitam. Dipukul benteng di sini menjadi unggul kualitas tentunya dari hitam teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri D2. Langkah itu tentu kelihatan bagus, namun tidak bagi Bobby Fischer teman-teman. Bobby Fischer langsung memukul tanpa basa-basi. Dan di sini dipukul oleh raja. D4 dibalas dengan kuda langsung kali pion. Karena jelas di sini unggul dari pertempurannya teman-teman. Datang di sini gajah cek di B7, raja F1 dan menteri ke D7. Persiapan untuk cek berikutnya. Dan ternyata teman-teman, di posisi ini yang kelihatan masih belum tentu menang atau kalah dari kedua pemain, sekilas seperti itu. Ternyata di posisi ini dari putih menyerah. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Tentu banyak kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama di sini,
Karena ada ancaman cek menteri ke H3 itu yang dikhawatirkan salah satunya. Namun di sini banyak kemungkinan, teman-teman. Kita akan bahas satu-satu. Kenapa putih di posisi ini menyerah? Kemungkinan yang pertama, jika di sini raja langsung bergeser ke G1, maka akan datang ancaman cek, namun masih bisa dibendung dengan menteri. Kuda misalnya ke D5, karena takut diambil cek dengan diambil oleh gajah, menteri yang tidak bisa memukul karena ancaman checkmate. Maka di sini akan datang gajah ke 6. Menteri ini dipaksa untuk bergeser dari tempatnya, teman-teman. C2 tetap mempertahankan karena ada ancaman checkmate. Maka di sini datang gajah cek yang memaksa di sini harus ditutup karena tidak ada pelarian. Raja, kalaupun ditutup dengan menteri, masalahnya juga checkmate. Kembali ke posisi di saat menteri dituju. Kenapa menyerah di sini? Kemungkinan yang kedua, ternyata di semua kemungkinan ini emas, teman-teman. Kemungkinan kedua, bagaimana kalau di posisi ini kuda di sini langsung ke B5, akan datang cek. G1 gajah di sini mengancam menteri. C2 E3 cek. Karena menteri harus mempertahankan baris kedua. Ancaman checkmate menteri di G2 tidak bisa dihindari. Dan jika itu terjadi, sama kasusnya seperti tadi. Kembali ke posisi di saat menteri di sini, teman. Kemungkinan yang ketiga, kalau benteng ke E1, apa yang terjadi? Tetap cek H3. G1 di sini akan dipukul oleh gajah kuda yang di D4. Kalau menteri di sini memukul, tentu ancaman checkmate. Benteng ke-3 misalnya menghalangi langkah tersebut, tetap akan dipukul. F2 dan checkmate. Lagi-lagi kemungkinannya sama. Makanya di posisi menteri D7 dari putih langsung menyerah, teman-teman. Luar biasa, kombinasi yang sangat mematikan, namun tidak terlihat secara langsung dari 1 atau 2 langkah ke depan, melainkan sampai 5-6 langkah ke depan baru kelihatan. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih, teman-teman, putih dipegang oleh Laszlo Hazai dan hitam dipegang oleh Gyula Sak di Hungari pada tahun 1971. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, D6, D4. Pion kali pion, kuda kali pion dibalas dengan G6. Pembukaan pilidor dimulai. Kuda C3, gajah G7, dan gajah langsung naik ke F4. Kuda C6 mengajak pertukaran. Diterima oleh putih. Dipukul oleh pion. Gajah C4 langsung mengancam F7 dan di sini benteng ke B8. Dilanjutkan menteri C1. Persiapan untuk memaksa pertukaran sekaligus akan mengancam menteri. Di posisi ini D5 dibalas. Dan di sini tentu unggul putih, teman-teman, karena masih dijaga kuda dan gajah, juga pion. Putih langsung mengambil tawaran itu. Ternyata tidak dipukul dengan pion oleh hitam, melainkan hitam menjalankan benteng ke B4. Gajah ke B3, datang di sini menteri cek di E7, yang kemungkinannya akan ditutup karena jika bergeser dia tidak bisa rokade. Gajah ke E3 dibalas dan di sini gajah ke 6 memblok langkah rokade daripada putih. Menteri di sini D2 karena merasa terusik di rokade sayap raja, dia rencana mau rokade di sayap menteri, teman-teman. Benteng langsung ke D4 memberikan begitu saja, namun ketika dipukul dengan menteri tentu hilang sia-sia menteri dari putih. Dibalas dengan menteri C1 lagi. Dan di sini kuda ke F6. Langkah kunci yang sangat akurat. Yang mana dikorbankan pion D5 tadi menjadi langkah yang sangat mengunci untuk langkah lanjutan putih, teman-teman. F3 dibalas, persiapan untuk rokade manual dari raja putih, gajah ke 6. Mengajak pertukaran, namun
tetap tidak bisa dipukul karena terpin raja putih, teman-teman. Raja ke F2, di sini kuda cek G4. Langkah yang memaksa ini tentu minta dipukul, karena kalau tidak, ancamannya adalah skakster. Kalau di posisi ini, hitam lari ke G1, maka tentu di sini hilang menteri. Dipukul, checkmate. Bukan hanya sekedar hilang, tapi juga checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda G4. Kalau di posisi ini raja lari ke G3, maka dipastikan juga checkmate. Akan datang gajah memukul sekaligus mengancam menteri. B1 atau kemanapun, gajah cek F2 yang memaksa dia ke H3, dan setelah ke H3, H4 checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda G4, langkah kombi yang dimainkan oleh Giulat Sakini, teman-teman. Dia menerima tawaran dengan dipukulnya kuda. Langsung datang menteri F6 cek. Yang mana kalau ditutup dengan gajah, menjadi sasaran target benteng tersebut. Dia memilih untuk bergeser ke G1. Dan mungkin sekilas ini selamat, tapi tidak dengan langkah yang memang sudah direncanakan kombinasi tersebut. Di posisi ini, teman-teman, satu langkah yang membuat langkah kombinasi itu menjadi sempurna dengan langkah benteng ke D1 cek. Yang mana tawarannya di sini adalah dipukul dengan kuda atau dipukul dengan menteri, tetap checkmate. Dan di posisi ini dari putih langsung merubahkan raja, teman. Langkah yang sangat indah tersebut di closing dengan benteng cek. Kenapa dia menyerah dan di mana langkah checkmate-nya? Kalau dipukul dengan kuda, maka datang menteri F1 checkmate. Kalau dipukul dengan menteri di posisi ini, maka datang gajah kali gajah sekaligus checkmate. Luar biasa langkah daripada hitam ini. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih, teman-teman, dari pembukaan catur mematikan yang dimainkan oleh Grandmaster dunia di beberapa event turnamen, putih dipegang oleh Vladas Mikenas dan hitam dipegang oleh David Bronstein di USR Championship 1965. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, D6, kuda C3, C6, dan dibalas dengan E4. Indian Defense dimulai, E5, D5, dan dibalas dengan gajah K7. Gajah K2, hitam langsung rokade. Kuda F3, kuda ke-6, dan di sini putih langsung rokade, teman-teman. Gajah di sini ke D7, kuda K1. Perhatikan langkah daripada hitam, teman-teman. Seolah-olah dia menunggu diserang. Sementara putih mempersiapkan serangannya melalui jalur F. Di posisi ini menteri dibalas dengan C8 oleh hitam. Kuda ke D3 dibalas dengan gajah ke D8. Hitam betul-betul berkutat di lajur 7 dan 8. F4 langsung, dan di sini pion kali pion, karena langkah itu ditunggu sebelum dipukul pion, teman-teman. Dipukul oleh pion, kuda C5 mengajak pertukaran di sini. Dibalas dengan pion kali pion, dan kuda di sini kali pion. Dilanjutkan dengan kuda di sini kali kuda. Dipukul oleh kuda, gajah K3. Dibalas dengan gajah ke B6. Mengajak pertukaran di sini, diterima, dan dipukul oleh pion. Benteng F4 dengan mengancam kuda, C5. Pion kali pion, walaupun di sini pion bersusun, namun ini sudah di baris ke-6, teman. Tentu langkah yang sangat mengkhawatirkan, namun tidak dengan hitam. Kuda di sini kali kuda, dibalas dengan menteri kali kuda. C5 cek, raja K1. Menteri di sini kali pion, satu persatu diambil pion tersebut. Benteng K4, ancaman checkmate. H6 dibalas, dan di sini A3. Benteng ke-8, gajah ke F3, melindungi pion sekaligus menyusun serangan untuk mengeluarkan benteng. Menteri ke-5.
Di sini sekilas teman-teman, tidak ada serangan, namun ancamannya checkmate jika dibiarkan. Benteng ke B4. Dia mengabaikan, pura-pura tidak tahu langkah tersebut, teman-teman. Sekilas di sini, langkah tersebut benar, namun setelah kombinasi masuk dari hitam yang tidak bisa ditawar, akhirnya menyerah dari putih. Satu langkah dari ini, teman-teman. Mana posisi kombinasi yang tidak bisa ditawar itu dan membuat putih menyerah di posisi ini adalah benteng kali pion A3. Ternyata di posisi ini adalah kombinasi yang memang tidak bisa ditawar, dan kalaupun dipaksa, kemanapun langkah dari putih tetap checkmate. Masa iya, teman-teman? Baik, kita akan kupas satu-satu. Di posisi ini, teman-teman, ada banyak kemungkinan. Langkah terdekat adalah benteng kali benteng atau benteng menghindar. Sekarang benteng kali benteng atau benteng kali pion pertama dulu. Benteng kali pion di sini akan datang menteri kali benteng, cek. Masih bisa B1, akan datang benteng E1, cek. Dipukul, dan hanya satu ditutup dengan menteri sekaligus checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng kali pion. Kalau benteng kali benteng, apa yang terjadi? Akan datang menteri E1, cek. Hanya bisa ditutup dengan menteri dan sekaligus checkmate. Kembali ke posisi. Bagaimana kalau menteri yang kali benteng? Maka di sini akan datang menteri langsung cek. Dipukul, checkmate. Kembali ke posisi, kemungkinan terakhir. Kalau di sini menteri ke D1, apa yang terjadi? Mengabaikan peraduan benteng tersebut, menteri ke D1, misalnya untuk melindungi agar tidak mati. Maka di sini akan datang langkah memaksa. Dipukul dan tetap checkmate. Menteri kali menteri dan datang benteng kali menteri, sekaligus checkmate. Makanya di posisi benteng yang langkah sekilas sederhana, namun ternyata kombi yang sangat mendalam, dari semua kemungkinan tetap checkmate. Luar biasa, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat nih, teman-teman, putih dipegang oleh Gyulasak dan hitam dipegang oleh Dragolub Minik di Zagreb pada tahun 1971. Dimulai dari E4, C5, kuda F3, dan D6. D4, pion kali pion, kuda kali pion, kuda ke F6. Pembukaan Sisilia dimulai, kuda C3 di sini, A6, F4, menteri C7, gajah ke D3. G6 dibalas oleh hitam, persiapan fiancé itu gajah gelapnya, rokade dari putih. Dibalas dengan gajah G7, kuda ke F3 kembali. Khawatir ada pin dari menteri, dan dibalas dengan langkah kuda ke D7. Menteri ke E1, dan di sini kuda ke C5. Mengancam gajah terang yang sangat tajam menuju serangan sayap raja. E5 dibalas. Pion kali pion, pion kali pion, kuda ke D7. Gajah ke F4 dibalas dengan kuda ke 6. Setelah mengancam gajah gelap, gajah G3, kuda ke B6, mencoba manuver dari sayap menteri, A4 dibalas. Gajah ke D7, sepertinya dia merencanakan untuk rokade panjang, teman. Namun setelah A5, dia berpikir ulang, kuda ke C8. Kuda ke 4 dengan ancaman naik untuk cek dikorbankan kuda. Gajah di sini ke 6 menghalangi langkah itu, teman. Kuda ke F2, kuda ke A7, dan kuda G4. Gajah ke F8, di sini kuda ke G5. Perhatikan, teman-teman. Langkah pengorbanan yang bersifat kombi ini tidak kelihatan sama sekali dalam diagram ini. Dari mana kombinasi ini? Dari mana langkahnya? Coba perhatikan, teman-teman, sekilas. Kok bisa langkah ini menjadi pintu untuk menghancurkan hitam? Sementara dia korban, kuda di G5 ini belum kelihatan.
Kalau misalnya di posisi ini rokade dari hitam, apa yang terjadi? Tentu pion ini gratis. Langkah partai di sini, hitam menerima tawaran itu. Pertanyaannya, kalau di sini rokade, kita akan analisa sejenak. Maka di sini pion F7 gratis sekaligus mengancam kualitas. Gajah G7, gajah F2, dan dibalas dengan kuda C6. Gajah B6 mengancam kualitas 2 kali tentu. B8, gajah C4. Karena kualitas tidak akan lari. Ada 3 kali ancaman di sini. Ketika benteng F8, benteng D1. Dipukul. Itu langkah terdekat kemungkinan jika dia rokade, teman. Langkahnya betul-betul terpuruk posisi raja dari hitam. Berikut dengan menterinya juga tidak bisa berkembang. Kembali ke posisi di saat kuda G5, langkah partai di sini. Hitam menerima tawaran itu. Yang mungkin dia juga, apa ini kok diberikan begitu saja kuda tersebut di G5. Akhirnya diterima oleh hitam. Ternyata di sini datang lagi pengorbanan kedua dengan pion didorong E6. Yang ini juga bersifat membingungkan. Kalau kuda kembali tentu tidak kelihatan ada langkah kombi. Ternyata di sini hanya untuk mengancam menteri, teman-teman. Dan perwira kembali jadi. Namun sudah dihitung bahwa menteri ini bisa cek untuk menghindar daripada langkah ancaman gajah. Dan betul hitam cek C5. Gajah ke F2 tetap diancam. Yang memaksa di sini perwira harus kembali. Menteri D6 dibalas dengan pion kali pion cek. Di posisi ini sudah masuk ke serba salah, teman-teman. Langkah partai di sini adalah 2 langkah dari posisi ini menyerah dari hitam. Perhatikan di posisi cek ini masuk ke langkah serba salah. Karena memang langkah tadi pembuangan kuda memang menjebak, teman-teman. Kalau di posisi ini, langkah partai di sini menteri memukul pion di D7. Kalau di sini raja yang memukul pion, maka akan datang langkah. Gajah membuka ruang untuk jalur mengancam menteri. Bergeser C6 misalnya, kuda cek. Di sini menteri kena. Kembali ke posisi. Kalau di sini D8 tidak memukul, datang di sini kuda G5 yang memaksa ancaman menteri juga nantinya. Kuda C6 misalnya memaksa pertukaran. Gajah cek. Dan di sini hanya bisa ditutup dengan menteri. Kalau ditutup dengan menteri, menjadi gurih menteri hitam, teman. Kembali ke posisi di saat pion memukul gajah cek. Langkah partai di sini hitam memukul dengan menteri. Ternyata dia tetap kena menteri, teman-teman. Dengan langkah kuda F6 cek. Dan di posisi ini langsung menyerah dari hitam atas langkah kuda cek F6 karena tidak bisa dipukul dengan pion terpin dengan menteri dari putih. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir, teman-teman, komputer vs komputer, yang mana ternyata di saat uji coba komputer yang sebelahnya menjadi berantakan, teman-teman. Blitz 5 di era 1970-an adalah program komputer kalau saat ini mungkin setara dengan Komodo. Sementara program yang baru dari komputer tersebut ada yang namanya Daily Evaluate Progress, yang mana dia upgrade setiap bulannya, perbaikan ke versi terbarunya. Dan partai ini dimainkan di ACM NACC pada tahun 1978 antara Blitz 5 yang megang buah putih dan Belly program megang buah hitam. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda F6. Pembukaan 4 kuda dimulai. Putih menjawab gajah B5. Kuda ke D4 dengan memaksa pertukaran. Namun di sini, putih tidak mengambil kuda tersebut atau pion yang di E5.
dia memilih untuk gajah ke-4. Gajah C5, kuda di sini kali pion. Karena sekaligus ancaman dan memang tidak ada tekanan. Memukul pion mengancam F7 dan tidak ada yang menghambat langkah itu, teman-teman. Ternyata dari komputer juga ada langkah kombi. Menteri di sini ke E7 membiarkan langkah laju daripada kuda putih tersebut. Namun dia memukul dengan gajah sekaligus cek, teman-teman. Tidak dengan kuda. F8 dibalas dengan kuda ke G6. Langkah yang memaksa. Tahu dia kalau salah satu perwiranya juga harus jatuh, namun dia bertujuan untuk merusak posisi dari hitam. Dipukul oleh pion, dan di sini gajah ke-4. Tentu dengan langkah ini memblok langkah rokade dari hitam sekaligus memporak-porandakan pertahanan. Namun di sini langsung dipukul oleh hitam pion yang di E4 dengan kuda. Perhatikan langkah partai di sini, teman-teman. Dari putih memilih untuk rokade. Bagaimana kalau dipukul kuda tersebut? Jika dipukul kuda ini, maka datang cek F1 D5, dipastikan mat. Kalau di sini D3 balik mengancam, menteri di sini ke-4. Dan jika di sini gajah kali pion, maka datang gajah G4 mengancam menteri. F3 misalnya, maka datang kuda di sini kali pion, sekaligus ancaman checkmate tentunya. Kalau dipukul, maka checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda di sini kali pion. Langkah partai putih memilih untuk rokade. Dan langsung datang langkah benteng memukul pion H2. Langkah kombi yang mungkin sekilas tidak kelihatan, teman-teman. Ternyata di sini ada langkah yang sangat mematikan dari hitam. Diterima. Cek H4, G1, kuda G3. Perhatikan di sini, teman-teman. Ancaman checkmate tentunya di sini yang tidak bisa dihindari. Pilihannya daripada putih terbatas. Kalau di posisi ini dipukul, apa yang terjadi? Maka kalau dipukul dengan pion, di sini akan datang checkmate, double check tentunya, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda G3. Kalau di sini F3, maka datang kuda double check dengan gajah, teman-teman. Tetap checkmate. Kembali ke posisi. Langkah yang tidak bisa ditawar itu dijawab dengan menteri H5. Maklum komputer kalau sudah kalah dia memberikan perwiranya begitu saja, dipukul oleh pion. Dan di sini masih dilanjutkan oleh komputer sebelahnya, yaitu bleed 5 yang megang buah putih dengan memukul kuda. Datang langsung kuda F3 checkmate, teman-teman. Luar biasa kombi lagi dari program komputer, teman-teman. Namun ketika beberapa tahun kemudian Bleed 5 akhirnya karena selalu kalah dengan Billy program menjadi dihapus, teman-teman. Semoga bermanfaat langkah kombinasi yang dimainkan oleh Grandmaster dunia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.